sahabat Widya Wiyata. Selamat hari Jumat ini sekarang kalau kami di sini selamat hari Jumat. Udah mau weekend. Kembali lagi di podcast Sekolah Widya Wiyata. Kali ini bersama saya Gita Kristi, guru pendidikan inklusi di Sekolah Widya Wiyata. Saya nggak sendiri. Saya bersama Mem Deni. Hai. Oke. Hari ini kami punya program baru untuk podcast, Mem, yaitu obrolan seputar inklusi. Kalau kemarin ada literasi, ada pendidikan Merdeka Belajar. Hari ini kita mau ngobrol tentang inklusi. Sebelum kesana nih, Mem, ini kan udah mulai weekend nih. Hawa-hawanya udah dingin-dingin enak. Karena kemarin hujan. Nah, biasanya kalau boleh tahu, Mem sendiri kalau lagi weekend gitu kemana? Kemana ya? Jadi dan ngapain? Soalnya pertanyaannya kemana? Oke. Biasanya sih kadang-kadang nggak kemana-mana, di rumah aja kerjain pekerjaan rumah ya. Tapi kalau kemananya, saya sih lebih karena pandemi sekarang ini, saya lebih suka cari tempat yang nggak rame tentunya. Biasanya sih ngopi ya. Oke, ngopi. Jadi saya punya jam-jam tertentu kalau ngopi pas weekend. Biasanya saya pilih itu jam 1 siang sampai jam 4 itu udah maksimal, karena itu jam-jam nggak banyak pengunjung di sekitar. Karena tahu sendiri saya juga sebenarnya nggak suka keramaian. Jadi pandemi buat saya sih nggak masalah gitu loh, karena nggak suka rame. Oke. Ngapain, Mem, biasanya ngopi aja atau mungkin ada sambil ikut? Sekarang kan lagi ngetren webinar. Atau mungkin cuma baca-baca tuh, cuma nongkrong aja ngobrol begitu? Tergantung, kayak kadang kalau ada teman ya nongkrong ya, maksudnya ngobrol. Kalau sendiri, saya kadang-kadang juga sendiri ngopinya. Jadi sambil kerjaan lagi ya, kembali lagi bawa laptop, terus kadang-kadang ya webinar di kafe, it's okay lah, kan kayak gitu. Kayak besok nih hari Sabtu, yang mungkin punya jadwal webinar, kayaknya Sabtu ini banyak jadwal webinar, terutama untuk guru ya. Nah itu bisa di mana aja kan di sekitar. Iya, betul, Mem. Sekarang memang lagi banyak webinar yang diselenggarakan pada weekend ya. Iya. Karena untuk menjangkau, dan sebenarnya nggak cuma buat guru-guru kayaknya, Mem, ya, buat orang tua juga banyak begitu. Nah, ini kemarin sempet saya dan Mem Deni obrolkan juga ya waktu kita nongkrong ngopi juga. Kepingin menjangkau guru-guru di luar sekolah kami yang pastinya, terutama orang tua juga, untuk memberikan banyak informasi mengenai inklusi. Selain sebagai sarana literasi, juga kami memberikan informasi terkait sekolah begitu ya. Betul. Nah, tapi karena webinar ini mungkin dirasa agak terlalu ribet. Nah, ini, Mem, kita buat podcastnya. Ya, serius santai ya. Serius santai, asoy gitu, Mem. Jadi bisa didengerin nih sama papa, mama, dan bisa di-share ulang ya, Mem. Boleh di-share ulang ya. Boleh disebarkan kemana saja terkait pendidikan inklusi yang sudah semakin marak sepertinya, meskipun sudah dicanangkan beberapa tahun lalu ya, Mem. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Untuk kita diskusi santai dengan Mem Deni. Let's jump to the first question. Oke, yang pertama, sekolah inklusi itu apa sih sebenarnya, Mem? Oke, kalau sekolah inklusi itu adalah sekolah di mana peserta didiknya itu ada yang reguler dan kemudian anak yang berkebutuhan khusus belajar bersama-sama di sekolah tersebut. Oke. Gitu. Nah, tetapi sekolah inklusi menurut Widya Wiyata, ala Widya Wiyata nih ya. Jadi inklusi ini beda dengan eksklusif. Ya. Nah, kalau inklusi ini lebih luas. Inklusi ini kita contohnya nih, sekolah kan nasional. Jadi dari berbagai suku bangsa, agama, ya, latar belakang. Jadi kita nggak ada batasan kita. Kemudian kita juga inklusinya ini kita menghargai semua kompetensi. Nah ini istilah kata esensi dari inklusi, ya. Jadi individual differences-nya kelihatan banget dihargai di sini kalau inklusi. Jadi tidak eksklusif, hanya khusus anaknya
yang seperti Mm-mm. apa, atau agamanya Mhm. apa, kan seperti itu. Mhm. Itu inklusi buat kita gitu kan. Selain bahwa inklusi ini menggabungkan kompetensi anak yang reguler dan berkebutuhan khusus seperti Mhm. itu. Wow. Memang, kalau kita boleh tarik ke belakang, Mm-mm. eee, apakah memang dari awal berdirinya sekolah ini, yayasan ini memang apakah sudah punya cita-cita ke sana, Mem? Iya, jadi sekolah Widyawiyata ini sendiri berdiri ketika pertama kali ini konsepnya sudah inklusi. Wow. Jadi di awal saya ingat banget, saya menerima siswa ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan agama yang berbeda-beda. Itu Mhm. kenapa kita menyiapkan, kalau berbicara agama, guru agamanya Sudah ada ya masing-masing. masing-masing. Kemudian ada anak yang sudah dengan berkebutuhan khusus Miss kita, Wow. Tahun gitu. berapa itu, Mem? Kalau SMP kita berdiri tahun 2012, kalau Mhm. SD mulai 2007. Kurang lebih 13 tahun lah. Jadi Mhm mhm. karena kita berpikir bahwa pendidikan ini harus kita letakkan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Mhm. Nah, ini yang kita hargai, Mhm. potensi setiap anak juga. Mhm. Seperti itu Miss kita. Wow, berarti, sebelum pendidikan inklusi marak seperti sekarang-sekarang gini ya, Mem, ya? Ya, Itu sudah mulai dilaksanakan sekolah Widyawiyata? betul. Jadi di awal kita sudah menerima walaupun perizinannya belum nih secara Belum. SK-nya ya. Heeh. Jadi awal berdiri sudah menerima anak berkebutuhan khusus, kita sudah melayani, seperti itu. Jadi kita meramu sendiri kurikulumnya, kita Mhm. meramu sendiri metode pembelajarannya. Kalau kita berbicara kapan sih resminya ya Miss Mhm. kita, sekolah SD dan SMP Widyawiyata ini Mhm. menjadi resmi inklusi, dapat SK dari Dinas Pendidikan, itu mulai tahun 2014. Bayangkan dari 2007 ke 2014, 2014. nah itu adalah Ada proses. 7 tahun Yes, meramu sendiri ya. meramu sendiri gitu. Tapi, kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi kok, mau menjadi sekolah yang seperti ini sedangkan mungkin di sekolah lain itu malah menjadi sebuah pertimbangan yang apa ya, Mem, yang rumit Mhm. begitu. Apa yang melatar belakangi keinginan untuk menjadi seperti sekolah seperti ini? Ya, karena saya pribadi dan yayasan sepakat Mhm. bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan Oh, yang layak istilahnya. Tidak membeda-bedakan apakah ini anak ini mampu atau tidak mampu secara akademik. Itulah kenapa kita tidak ada tes loh Miss kita kalau masuk ke SD Widyawiyata, tesnya apa nih? Tesnya cuma satu, tes denyut nadi. Jadi kalau oh my hidup ya, god. Iya, jadi ya itu iya, aja, nggak iya. ada tes disuruh baca, disuruh tulis gitu Mhm, kan kalau yang mhm. SD. Karena kita juga, nah itu tadi meletakkan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Baca tulis kapan? Ya sampai usia 8 tahun dong. Kalau Mhm. 7 tahun baru masuk SD belum lancar, it's okay. Karena memang tahapannya memang kita harus bantu gitu Mhm. kan. Tidak ada syarat harus lancar bahasa tulis, berhitung seperti itu. Itu udah dari mulai sejak Nah, 2007. dan dari komitmen itu luar biasanya nih, Mhm. guru-gurunya juga hebat Miss kita. Ya, mau sama-sama satu visi dengan kita gitu Mhm. loh. Karena ini yang terpenting, Iya. karena kunci pembelajaran itu kan nanti dari guru. Nah, Mhm. sama seperti yang saya sampaikan waktu kemarin podcast tentang Merdeka Belajar, Mhm. sebelum memerdekakan anak, kita harus memerdekakan diri sendiri dulu. Gurunya harus merdeka pikir Iya, dulu seperti iya. itu. Betul, betul. Ya, lama juga ya. Dan prosesnya dari 2007 sampai Mm-mm. sekarang sudah merasa cukup atau masih terus berlangsung pembenahan ini, pembenahan itu? Betul. Jadi tetap kita melakukan Mhm. inovasi-inovasi, sama-sama belajar tentunya ya Miss Mhm. Gita, atau tim-tim inklusi ini termasuk Miss Gita loh Bapak Ibu, pemirsa semua, beliau ini adalah motor kami di inklusi sekarang Miss Gita. Jadi Jangan. saya sangat bersyukur karena bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, yang mau sama-sama membidani ya, Mhm. istilah kata, kerja keras untuk bagaimana sekolah inklusi ini terwujud sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita berbicara
bagaimana prosesnya? Memang prosesnya luar biasa karena di awal kita harus mencari pola sendiri, metode sendiri seperti apa sih layanannya. Nah, setelah di 2014 kemudian kita sudah resmi, kita cari, kalau nggak salah barusan kok itu kemudian pemerintah, kalau nggak salah 2017 ya, itu kemudian keluar juknisnya. Bagaimana sekolah inklusi, karena pemerintah sudah mendorong bagaimana sekolah harus inklusi, ya kan? Nah, karena berkesinambungan dengan Merdeka Belajar. Oke. Nah, setelah kita pelajari, oh ada aturan-aturan dari dinas, dari pemerintah, layanan apa saja yang bisa dibuka seperti itu. Nah, kalau kita berbicara layanan sesuai dengan peraturan pemerintah, juknisnya itu ada 6 bisa. Ada 6. Ya. Oke. Itu masuk ke dalam kurikulum ya, Mem? Ya. Sebelum jauh ke sana, beberapa orang masih, saya juga sering menemui, kurang bisa membedakan apa sih bedanya sekolah inklusi sama sekolah luar biasa, begitu, Mem? Ya, kalau bedanya yang paling jelas ini, kalau inklusi itu pasti siswa berkebutuhan khusus berada belajar bersama-sama dengan siswa yang reguler. Oke. Nah, kalau luar biasa itu berarti khusus. Yang di dalam sekolah luar biasa ini hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus saja. Tetapi kalau kita berbicara anaknya, pengkategoriannya, nah ini Miss, kita tergantung ke sekolah masing-masing. Ini kembali lagi ke 6 layanan. Oke. Ya, 6 layanan ini pertama adalah anak-anak di kelas reguler, ya. Jadi dia kemampuannya sama, cuman dia mungkin ada kendala, ya. Jadi regular cluster istilahnya. Mereka bersama-sama di kelas, cuman dipisah, ya, tapi tidak ada disekat bersama-sama, cuman mungkin nanti dia ada duduk di depan atau di belakang dengan guru pendamping seperti itu, ya. Kemudian ada yang regular cluster pull out, ya kan? Ada yang dia di kelas, kemudian ada waktunya dia pull out ke kelas sumbernya. Kemudian ada yang regular juga, kemudian dia pull out ke kelas sumbernya. Kemudian ada juga yang dia proporsinya lebih banyak di kelas sumber daripada di kelas reguler, ya. Nah, kemudian ada yang full juga di kelas sumber saja tanpa mengikuti regulernya. Itu juga ada, diperbolehkan. Walaupun dia si anak ini berada bersekolah di sekolah yang sama, sekolah inklusi itu tadi. Jadi konsepnya mungkin kalau dia hanya di kelas sumber, ya seperti sekolah luar biasa. Integrasi ya, Mem? Tapi terintegrasi. Nah, ini tergantung kemampuan sekolah masing-masing. Berapa layanan yang bisa dibuka. Kalau hanya bisa satu layanan saja yang bersama kelas reguler, ya it's okay. Dia bisa dikatakan kategori kelas inklusi, tapi menyediakan satu layanan atau 2 layanan seperti itu. Widya Wiyata sendiri? Kalau Widya Wiyata sendiri, terus terang kita belum 6 layanan, ya, masih 4 layanan. Nah, dari 4 layanan ini kita tidak ambil layanan yang lebih banyak di kelas sumber, proporsinya, kemudian yang full di kelas sumber. Nah, itu yang kita tidak ambil. Tentunya bagaimana siswa ini kita bedakan dia masuk layanan kemana, tentunya tergantung kekhususannya. Seperti itu, Miss, kita. Tergantung hasil assessmentnya. Betul. Nah, kekhususan anak kan berbeda-beda. Iya. Kalau ditanya, Mem, ABK yang siapa yang ABK yang bagaimana yang boleh masuk sekolah inklusi, ataukah ABK mana yang harusnya di SLB gitu, ataukah selama perjalanan ini pernah menemui siswa yang ini harusnya disarankan ke SLB aja atau nggak apa-apa ke inklusi aja begitu? Jadi kalau berbicara siapa saja sebenarnya sekarang dengan 6 layanan itu tidak ada pembatasan. Seharusnya boleh menerima. Jika sekolah itu memang bisa melayani. Nah, itu penting. Apakah bisa melayani? Nah, kalau kita kan komitmen. Jadi kalau kita ada kekhususan anak yang tidak bisa kita layani, kita akan rekom ke sekolah yang bisa melayani. Inklusi yang melayani. Kalau tidak ada, ya
ke SLB Miss kita. Oke, Seperti begitu. itu. Nah, kuncinya apakah sekolah tersebut siap melayani. Oh, iya betul. Nah, Mm-mm. kita kan sudah komitmen kita Iya. tidak bisa melayani dengan kategori yang A, B, C Iya. umpama gitu ya. Oke. Jadi kita akan sarankan seperti itu. Kalau kita boleh ini sedikit memperdalam sedikit ya, Mem. Untuk yang mungkin tidak bisa, itu menurut hasil apa yang biasanya direkomendasikan untuk pergi ke sekolah luar biasa, atau anak-anak yang bagaimana yang tidak bisa ditangani? Tidak bisa, maksudnya tidak bisa ditangani di inklusi. Ya, kalau di Widya Wiyata sendiri tentunya dari berdasarkan hasil assessment. Ya, dari assessment itu pun kalau kita berbicara kategori kekhususan anak yang seperti apapun kita tidak bisa pastikan. Karena setiap kekhususan itu pun kita melihat kondisi. Karena berbeda-beda. Iya, ya. betul. Contohnya di awal-awal kita belum berani untuk melayani anak-anak dengan Down syndrome. Ya, betul. Kemudian Miss kita yang tunanetra. Ya betul, tunanetra kita tidak ada layanan. Ya. Kemudian juga ada satu lagi Miss kita. Naya itu CP. Nah, cerebral palsy. Nah, itu memang kita di awal kita tidak menerima. Tetapi dengan berjalannya waktu kita pelajari lagi. Nah, kita berproses nih. Kita baca asesmennya dengan seksama dan kita observasi anaknya. Ternyata setiap kekhususan itu pun berbeda-beda. Ya, ada ternyata CP yang bisa kita tangani. Nah, ada yang retardasi mental yang berat, istilah kata mungkin kita nggak bisa menangani. Tapi ada kasus-kasus khusus mungkin kita bisa menangani. Nah, itu butuh observasi lanjutan. Seperti itu. Kemudian Down syndrome juga ya. Nah, itu karena kita lihat lagi observasinya dan hasil asesmennya seperti apa. Jadi bukannya nggak bisa, harusnya kalau sekolah inklusi yang 6 layanan pasti bisa. Tapi kalau di Widya Wiyata belum bisa ya. Kita harus observasi lebih lanjut lagi. Karena kita tahu setiap kekhususan anak, contohnya nih disleksia ya, kayaknya sepele ya. Ternyata berbeda-beda setiap anak ya. Ternyata disleksia ini dia murni disleksia. Ada yang disleksia komorbidnya ADHD contohnya. Ada yang ADHD komorbidnya disleksia. Nah, kita nggak bisa yang pasti seperti apa. Nah, ini penting juga mungkin orang tua di rumah bisa memahami, jadi mengenali lebih jauh apa kekhususan putra-putrinya. Nah, ini pentingnya assessment kita. Untuk memastikan sehingga kita bisa si anak bisa mendapatkan rangsangan istilahnya atau perlakuan yang tepat nantinya. Nah, kalau asesmennya jelas itu gampang, mudah untuk memberikan tindakan lah istilahnya, rangsangannya seperti apa. Kalau tidak, kalau mengira-mengira ini yang sulit Miss kita. Iya. Nah, kayaknya gitu ya. Iya. Kayaknya disleksia. Betul. Gitu. Kayaknya ini keluhannya ini, ternyata bukan. Nah, itulah kenapa setiap siswa inklusi di sekolah Widya Wiyata ini SD SMP wajib ada assessment. Ya kan? Nah, tapi luar biasanya nih, ini untuk semua yang di rumah pemirsa. Jadi untuk mulai tahun ajaran 2021-2022 besok semua siswa baru wajib assessment. Loh, anak saya bukan inklusi kok wajib assessment ya? Itu, Mem. Nah, karena sehubungan dengan Merdeka Belajar kita. Di Merdeka Belajar, guru harus memahami benar-benar memahami karakteristik anak. Betul. Gaya belajarnya seperti apa, minat bakatnya seperti apa. Karena kurikulumnya ini luar biasa, menghargai potensi setiap anak dan melejitkan potensi anak adalah tugas kita bersama. Ya. Itu yang biasanya masih menjadi kayaknya problem juga kalau mau bawa anak-anak ke psikolog untuk melakukan hasil assessment.
Mem Denny sendiri bagaimana untuk ini memberikan penjelasan terkait hal ini? Apakah setiap yang ke psikolog melakukan assessment itu selalu anak-anak yang ya inklusi Berkendala. dalam hal ini begitu? Ya, nah ini makanya merdeka berpikir itu kan mulai dari diri kita ya, orang Ya. dewasa yang di sekitarnya nih kita ya. Jadi assessment itu bukan hanya ketika istilah kata kalau kita mau ke dokter kalau kita sakit saja Miss kita. Mhm. Nah, supaya kayak check up itu general check up itu dilakukan supaya kita tahu mengantisipasi apa. Kalau sehat ya alhamdulillah kan seperti itu. Ini sama. Jadi supaya lebih mengenal lagi anak ini seperti apa ya. Jadi ini penting sekali untuk mengenali anak-anak kita. Guru aja harus mengenali siswanya satu kelas. Nah, bukannya tidak berat kalau orang tua hanya mengenali putra-putrinya sendiri. Jangan sampai orang tua di rumah ini lebih mengenali anak tetangganya, anak saudaranya, anak rekannya ketimbang anaknya sendiri Miss Ya. kita. Nah, ini soalnya banyak terjadi ya. Jadi akhirnya membandingkan lo anaknya si A tuh begini. Harusnya nak kamu harus begini. Nah, ini kita menghindari itu. Iya. Jadi supaya orang tua tahu, oh ternyata gaya belajar anakku seperti ini, potensinya apa, bakat minatnya, hayu kita sama-sama legitkan bersama. Oke. Itu Miss kita. Oke. Untuk kurikulumnya sendiri, Mem. Untuk kurikulum siswa-siswi inklusi sendiri di Widya Wiyata ini bagaimana pengolahan kurikulumnya? Apakah ikut kurikulum dari yang disepakati secara nasional ataukah punya kurikulum sendiri? Oke, kalau mengenai kurikulum kita lihat lagi kemampuan anak ya. Oke. Jadi kondisi si anak, kendalanya di mana. Kalau dia hanya kesulitan belajar biasanya pastinya ikut tetap kurikulum reguler ya, lebih banyak kurikulum regulernya. Contohnya yang disleksia seperti itu ya. Nah, itu pun juga kita lihat ya, seperti saya tadi bilang disleksia juga macam-macam nih. Nah, kemudian kurikulum reguler K13 ini kita kombinasi dengan IEP. Individual Education Programnya. Nah, ini yang menarik Miss kita. Jadi kalau anak reguler ini belajar itu kan mengikuti kurikulumnya. Ya. Nah, dia harus kejar nih kompetensi minimal dari kurikulum itu. Tetapi kalau anak inklusi, kalau kita berbicara IEP aja kan Individual Education Program. Jadi anak-anak ini belajar kurikulumnya yang mengikuti si anak. Nah, jadi kenapa setiap anak inklusi itu berbeda kurikulumnya si A dan si B walaupun kekhususannya sama, ya kan? Lu anakku sama-sama disleksia, tapi kok kurikulumnya nggak sama. Nah, ini luar biasanya, kerennya nih guru-guru inklusi. Nah, ini motornya lagi nih Miss kita nih, ya. Beda-beda. Nah, beda-beda. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin tahu seperti apa IEP, boleh nih. Yang di rumah belum tahu tentang sekolah inklusi, mau main-main ke sekolah Widya Wiyata ya Miss kita ya. Atau para guru, pemilik sekolah atau pemimpin sekolah, kepala sekolah nih yang mau belajar tentang sekolah inklusi, kita terbuka lebar. Karena kita ingin sama-sama membangun pendidikan yang tanpa diskriminasi. Lebih jauh menciptakan lingkungan yang inklusif. Betul, yang inklusif, tidak eksklusif. Iya, ya? benar. Hubungi Miss kita. Kontak person di bawah ini. Oke. Luar biasa sekali sih Mem kalau mau bicara terkait ini ya. Karena di inklusi sendiri sudah masuk toleransi dan banyak hal. Saya nggak pernah menemukan sisi negatif dari sebuah sekolah inklusi. Selama perjalanan Widya Wiyata dari 2007 sampai sekarang pun Mem sendiri lebih banyak ketemu happy-nya atau justru kendalanya? Yang terbayang sih happy-nya kita. Kalau kendala itu kan pasti ada, nggak cuman kita kendalanya di siswa reguler nggak ada kendala, ada juga loh. Nah, tapi yang kebayang tuh luar biasa happy-nya Miss kita ketika kita bantu anak-anak itu melejit ya. Ingat bahwa kalau kita berbicara kecerdasan, nah ini yang kadang-kadang bikin orang tua pesimis nih, anakku inklusi berkebutuhan khusus, anakku nggak pinter. Nah, ini mindset ini yang perlu dirubah lagi ya, bahwa semua anak itu nggak ada yang bodoh.
Semua anak punya kecerdasannya sendiri. Mungkin hanya berbeda saja. Jadi kalau anak reguler ini kan kita berbicara multiple intelligence. Nah, ini nyambung dengan Merdeka Belajar ya. Anak-anak yang reguler itu minimal punya 4 kecerdasan yang menonjol. Nah, bisa semuanya. Kalau kita basic kecerdasan itu ada 8, sekarang ada 10 berkembang ya. Mungkin semuanya dia cerdas, multi talented. Nah, anaknya. Tapi minimal 4 dia punya kecerdasan. Nah, ini tugas kita untuk melejitkan. Kemudian kalau anak yang inklusif bagaimana, yang berkebutuhan khusus, minimal 1 kecerdasan dia yang menonjol. Tinggal kita bantu nyarinya ini untuk melejitkan bersama-sama, seperti itu Miss Gita. Widya Weta sendiri lebih concern ke akademis atau akademisnya, maksudnya membantu anak itu akademisnya dari yang nggak bisa baca ke bisa baca, atau apa target awalnya untuk siswa? Targetnya menuntaskan tahap perkembangan anak. Oke. Berbeda kan? Check this out Ya. guys. Jadi setiap kita hidup ini kan punya tugas. Ya. Tugas perkembangan. Nah, itu kita berusaha menuntaskan tuh tugas-tugas perkembangan anak yang harus dicapai. Kemudian itu tadi, dia kecerdasannya di mana? Tidak semua kecerdasan itu di akademik loh. Oke. Nah, ini tugasnya bukan sekolah aja, bergandeng tangan. Kan kita moto let's be together to be the best ya, bersama orang tua. Puji syukur alhamdulillah saya juga banyak bertemu orang tua hebat. Mungkin nanti suatu hari bisa dihadirkan Miss Gita. Boleh, ya? agar memotivasi orang tua yang lain. Betul, karena gini, contoh nih, saya dulu kita punya siswa, kalau boleh sebut nama sih, karena saya bangga ya, Adit nih. Wah, kalau berbicara akademik di awal-awal sulit sekali, tapi bagaimana kita sama-sama dengan orang tua di mana nih kecerdasannya. Oh, ternyata nih anak ini kinestetiknya luar biasa. Akhirnya diarahkan, ya sudah kita kesampingan dulu akademiknya. Bukan kemudian dia tidak belajar akademik, tidak. Cuman kita, ayo kita discovering dulu kecerdasannya, karena dia kecerdasannya di kinestetik. Dicari dia sukanya di mana, minatnya, mulai dari sepak bola, kemudian renang, kemudian bulu tangkis, dan ternyata dia lebih suka di bulu tangkis. Dan luar biasa setelah kita discovering ability-nya, kita legitkan, orang tuanya semangat luar biasa, anak ini kemudian prestasi akademiknya mengikuti Miss Gita. Nah, dan saya juga salut sama orang tuanya karena dia memilih menjadi orang tua yang berbeda ya. Kalau saya bilang orang tua aliens. Kalau saya istilahkan, karena berbeda ya. Nah, dia kemudian lanjut, si anak ini masuk klub. Ya kan? Diterima di satu klub besar dan sekarang jadi atlet junior dengan prestasinya yang membanggakan. Jadi si orang tua karena menganggap bahwa anakku tidak bodoh, anakku punya kecerdasan, apa kecerdasan yang bisa kita discovering. Seperti itu satu contoh Miss Gita. Ada orang tua hebat yang lain loh, itu kan. Ada yang ternyata disleksia putranya, kemudian di discovering ability-nya nih. Contoh satu lagi si Kenas, mungkin ada yang kenal. Sekarang jadi atlet basket, si hitam manis ya. Iya, dan di situ ketika di discovering ability-nya, potensi yang lain juga melejit Miss Gita, akademiknya mengikuti. Nah, sampai orang tuanya terkaget-kaget gitu kan. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi targetnya ya sesuai dengan kompetensi. Kalau memang dia di akademik, ya kita arahkan ke akademik. Nah, contohnya anak-anak yang gifted Miss Gita, ini PR buat kita ya. Nah, kita arahkan ke sana. Oke, berarti sekolah Widya Weta bukan sekolah yang kalau nilai matematikanya enggak 90 itu enggak pinter gitu, enggak ya? No. Enggak ya? Oke. Iya. Karena saya kalau bahas kayak gini tuh kadang pengen nangis, terharu karena mungkin kalau pendidikan zaman dulu orang-orang mengukur seperti itu gitu, mungkin karena belum ada istilah inklusif ya gitu. Lalu selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang juga sering ditanyakan, apakah anak berkebutuhan khusus ini kalau sudah disekolahkan di sekolah inklusi, sudah ditambah lagi terapi di luar,
apakah bisa sembuh, Mem? Wah, ini nih, sembuh ini. Kalau kita berbicara, ini bukan penyakit loh ya. Oke, di highlight ya, Ya, Sobat Widya Wiyata. heeh, Eh, kebutuhan khusus itu bukan sebuah penyakit. betul. Jadi kalau kita berbicara sembuh, tentunya ya istilah umumnya lah Mm-mm. ya. Oke lah kita ngikutin. Apakah bisa sembuh? Tidak bisa, Miss kita. 100% tidak bisa. Tetapi kita bisa memaksimalkan potensinya. Iya. Paling tidak si anak bisa menyadari, memahami kekurangan dan kelebihannya, sehingga ada di suatu titik anak ini bisa covering dirinya sendiri, Iya. melicitkan potensi-potensinya, sehingga bisa jadi kalau kadang-kadang orang sudah sembuh, padahal ya kalau kita Mm-mm. bilang sembuh itu gimana gitu Mm-mm. ya, Mm-mm. cuman dia berhasil mengatasi Iya. itu tadi gitu kan. Contohnya nih, yang tadinya anak-anak dengan gangguan emosi Mm-mm. seperti itu, biasanya dia kan meledak-ledak, suka Mm-mm. marah dan lain-lain. Tetapi kemudian kita bantu, kita terapi, akhirnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Selain lingkungan juga membantu untuk Mhm. mengontrol ya. Nah, ada di suatu saat dia kemudian tahu bagaimana mengontrol dirinya dia sendiri, dia selesai dengan dirinya Iya. sendiri. Tapi bukan berarti kemudian dia selesai seterusnya, Miss kita. Karena kadang-kadang namanya ini ya, kendala ini kan pasti naik turun. Iya. Nah, Dan itu juga dilalui oleh siswa-siswa reguler lain. iya betul. Dan ingat bahwa sebenarnya siswa reguler sendiri belum tentu loh tidak punya masalah. Iya. Ya, kita juga banyak bantu anak-anak kita yang reguler, Mhm. terutama lebih banyak di pola asuh kendalanya, Iya. Miss kita. Nah, ini nanti Mm-mm. lebih lanjut ya. Iya, jadi melebar nanti ya. Melebar nanti. Jadi tidak bisa sembuh ya, Mem. Hanya meminimalkan Iya, gitu ya. dan memaksimalkan supaya dia bertumbuh. Iya, Nah, membantu dia menemukan kendalanya cara. diminimalkan. Iya, kendalanya diminimalkan. Betul. Dan itu ya, membantu dia menemukan cara mengatasi, oh kalau aku udah mulai pengen marah atau bagaimana, aku harus ngapain. Iya. Contohnya disleksia. Saya sendiri sebenarnya disleksia loh, Miss kita. Sampai sekarang saya suka bingung kalau arah kanan kiri. Makanya kalau parkir itu saya paling nggak suka tukang parkirnya itu bantu. Saya nggak suka dibantu karena tambah bingung. Karena saya bingung gitu kan. Nah, apakah saya sembuh ya? Belum. Tapi kan saya bisa mengatasi. Nah, hal-hal ya seperti itu. Kendala-kendalanya lain kan sudah diminimalisasi lah. Dulu membaca luar biasa, saya nggak suka baca gitu kan. Tetapi bagaimana sekarang mungkin Miss kita kaget saya suka membaca, buku saya banyak gitu kan. Saya cinta membaca. Wow, kalau dulu luar biasa saya harus berjuang. Jadi kalau baca buku saya selalu siapkan bolpen itu warna-warni untuk note catatan saya. Jadi sampai dulu dosen saya bilang kamu tuh kayak anak TK gitu kan. Karena saya bener-bener saya punya kesulitan seperti itu. Tapi sekarang saya bisa belajar baca cepat. Wow. Nah, saya bisa one day one book. Tuh. Pakai hashtag one day one book One di day Facebook, one book. guys. Iya. Nah, ya itu tadi. Apakah saya hilang sembuh disleksianya? Enggak. Cuman saya bisa meminimalisasi dan memaksimalkan potensi. Betul. Tapi sometimes kadang keluar juga nggak, Mem? Iya, kadang-kadang hang ya. Dulu saya gagap loh. Sekarang jadi enggak ya ngomongnya. Sekarang udah bikin podcast, guys. Cuman kadang-kadang saya masih belibet. Jadi kalau sudah ngomong terlalu banyak, panjang gitu, kadang-kadang di sini ini kadang-kadang miss gitu loh, Miss kita. Saya masih kerasa. Nah, itu kenapa saya berlatih. Kadang-kadang di depan kaca saya ngomong supaya saya nggak belibet kalau ngomong. Dulu ya gagapnya masih kerasa, sekarang sudah nggak seberapa gagapnya kan seperti itu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa inklusi, anak-anak inklusi bernama disleksia dan lain sebagainya, itu tadi kembali lagi nggak sembuh, teman-teman. Bisa muncul ke permukaan. Tapi ya itu tadi posisinya ketika muncul, anak sudah punya mekanisme nih. Harus gini. Iya. Nah, itu. Jadi
Iya keren banget lah pokoknya. Dan luar biasanya kalau dulu zaman saya nggak ada sekolah inklusi loh, Iya. mengatasi masalah sendiri. Wah, istilah lebih Mengatasi banyak masalah sendiri. tanpa solusi. Tapi kok sekarang ya banyak, mungkin ada beberapa orang tua bisa searching mana nih sekolah inklusi. Ya. Nah, tentunya harus hadir, datang, tanyakan layanannya apa, seperti itu. Nah, anak-anak sekarang banyak terbantu. Ya. Makanya banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus sekarang bisa melejit potensinya Miss kita. Beda mungkin zaman saya dulu yang dianggap anak-anak kalau sudah punya kendala yang luar biasa, wah ini gila nih, Iya. ini apa nih, Bodoh gitu. bodoh kan kayak gitu. Ingat kita Kebanyakan pernah makan telo, Mem. Nah, kita pernah kehadiran anak pindahan dari sekolah lain yang dari sekolahnya dicap bodoh, kemungkinan nggak naik kelas, dia dibully oleh teman-temannya dan gurunya bahwa wah kamu bodoh. Ternyata setelah hasil asesmennya luar biasa, IQ-nya superior, ya kan? Dan nah ini tugas kita akhirnya untuk discovering, kita lakukan apa ya, istilah kata cari benang merahnya mana nih, kita harus bantu nih anak. Sekarang sudah luar biasa, anaknya sudah fine dan dia bisa bangga dengan dirinya sendiri. Oh ternyata aku nggak bodoh seperti yang dikatakan oleh guruku, oleh teman-temanku, cuman dia memang punya kendala. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu anak-anak gifted ini kan juga punya kendala di sosialisasi, seperti itu. Mengkomunikasikan. Iya, betul. Oke. Lalu ini sudah ke arah sini. Sebentar lagi kan pembelajarannya sudah new normal. Sekolah Widya Weta sendiri bagaimana persiapan pembelajarannya untuk inklusi khususnya menyambut new normal ini? Karena kita tahu kan, karena kalau siswa inklusi itu belajarnya harus teratur, dalam istilah setiap hari paling enggak ada yang dimaknai begitu. Iya. Meskipun tidak harus tiap hari harus belajar matematika, PKN atau enggak. Mungkin ya kayak tadi Mem, mungkin ada satu hari cuma belajar bicara aja, belajar mengekspresikan saja, atau belajar mengenali hari ini tuh aku merasa apa begitu. Nah, ini selain harus teratur biar nggak mulai dari nol, itu sekolah Widya Weta sendiri bagaimana, Mem? Menanggapi sebentar lagi new normal, masuk secara bergantian dan lain sebagainya. Memang ini kendalanya untuk anak-anak yang inklusi ya, siswa inklusi ketika kemarin pandemi, ya. Itulah kenapa kita putuskan untuk home visit. Nah, ini yang luar biasa, guru pendamping khusus. Saya jempolnya nggak 2 aja, sebenarnya 4 ini ya. Berdarah-darah harus dari rumah ke rumah home visit karena kita tahu bahwa kita harus bergandeng tangan, kita bantu juga orang tua karena tidak semua orang tua bisa memahami istilahnya handling. Karena kan ada IEP-nya nih, ada terapinya apa nih. Nah, kalau ini miss nanti ya itu tadi mulai dari nol lagi ya miss kita ya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk home visit. Kemudian ketika situasi sudah mulai memungkinkan, kita atur anak-anak hadir di sekolah seperti itu, tentunya bagi orang tua yang berkenan mengizinkan. Dan alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan baik dengan penjadwalan. Jadi satu kelas memang tidak gemuk, 1-2 anak dengan istilahnya ini kan bukan belajar, bukan melaksanakan kurikulum regulernya, tapi IEP ya, berbeda. Nah, kenapa? Loh kok siswa yang inklusif sudah masuk sih? Belajarnya di sekolah itu belajarnya berbeda karena itu IEP ya, melaksanakan IEP. Nah, kemudian kita menyambut nanti di tahun 2021. Nah, ini sudah mulai ada kebijakan bahwa nanti sekolah sudah boleh masuk. Ya, tatap muka. Walaupun sekarang sudah boleh, sudah mulai beberapa sekolah sudah mulai sosialisasi, percobaan uji coba seperti itu. Nah, kita juga menyambut itu, mempersiapkan bagaimana nanti yang inklusi ini akan masuk setiap hari miss kita. Ya. Mantap ya. Mantap ya. Ya, tapi yang reguler jangan ngiri lu ya. Karena kalau yang reguler masih blended learning, ya, jadi online dan offline. Karena mereka tidak setiap hari hadir di sekolah.
Jadi kalau yang inklusi nanti ada waktunya mereka tetap belajar bersama teman-teman yang regulernya di kelas, sisa harinya yang lain mereka harus melaksanakan IEP-nya. Iya, Nah, iya. ini bedanya dengan Mm-mm. yang reguler karena Mm-mm. ada IEP yang harus Mm-mm. dilaksanakan, Iya. terapinya apa, seperti itu. Nanti kalau yang reguler gimana dong? Yang reguler mau terapi juga. Oke, Mem. Terakhir, menyinggung tentang terkait persiapan pembelajaran, beberapa wali murid yang maksudnya bukan dari luar Widya Wiyata yang sempat bertemu dengan saya ngobrol tentang inklusi, pertanyaan yang sering diajukan adalah guru-gurunya gimana? Atau persiapan sekolahnya bagaimana? Mungkin kalau sekarang terkait protokol kesehatan ya. Lalu ya itu tadi takut tentang bullying, bagaimana siswa dan orang tua reguler menerima. Kalau selama ini untuk penerimaan ya. Nah, ini sebenarnya ketika memutuskan untuk menjadi sekolah inklusi, itu benar-benar harus bisa mengkondisikan lingkungan sekolah. Oke. Kemudian mengkondisikan temannya, mengkondisikan orang tua dan guru-gurunya. Itu adalah PR pertama kami ketika memutuskan menjadi sekolah inklusi. Tentunya dengan pengkondisian, nah ini pengkondisian yang nggak mudah memang. Nah, berjalannya waktu ini pengalaman kami sih tidak ada kendala, Miss kita, ya, karena sudah terkondisi. Ya, ya saya juga bersyukur bertemu dengan guru-guru yang luar biasa di Widya Wiyata ya, karena mereka satu visi dengan Yayasan Widya Wiyata. Sekolah ini harus inklusi, mereka harus belajar apa itu inklusi dan memahami tentang inklusi itu sendiri kita. Kemudian kalau bullying dan lain-lain, saya belum menemukan. Iya ya. Ya, di sekolah Widya Wiyata. Yang ada malah anak-anak reguler biasanya bantu ya. Betul, malah kalau loh di sekolah Widya Wiyata memang nggak pernah terjadi bullying, pernah, dimanapun pernah ada. Kami juga mengalami kasus anak membuli temannya, tetapi malah ini tidak terjadi pada anak-anak yang inklusi. Terjadi pada anak-anak yang reguler, Miss kita. Nah, itulah kenapa saya bilang tidak semua kemudian anak reguler tidak punya kendala loh, kan seperti itu. Tapi kita sudah atasi seperti itu. So far selama ini untuk anak-anak inklusi di Widya Wiyata kita tidak punya kendala masalah terkait bullying. Orang tua sangat paham sekali ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah Widya Wiyata, kita pahamkan juga bahwa ini sekolah inklusi, seperti apa kondisinya, seperti itu. Proses belajarnya seperti apa sehingga mereka memahami, oh ya, anak-anakku akan belajar dengan teman-temannya nanti yang berkebutuhan khusus. Saya punya cerita menarik, Miss Gita. Ya. Saya mau dengar. Ini pengalaman dari orang tua, mungkin nanti bisa dihadirkan gitu kan, karena testimoni dari mereka. Nah, ada yang mereka punya putra putri itu 3 orang, kakaknya itu di sekolah lain. Nah, si adiknya di sekolah Widya Wiyata. Berbicara teman-teman inklusi nih, suatu hari mereka nge-mall, Miss Gita, dan bertemu dengan anak, bukan teman sih ya, pokoknya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, si kakaknya 2 orang ini langsung melihat dengan sebelah mata, Miss Gita, kok anak ini begini ya, gitu. Dan tahu nggak, si adiknya bilang, kenapa sih Kak? Biasa aja, kenapa? Dia itu juga manusia loh. Wow. Itu yang membuat mamanya takjub. Adiknya bisa bersikap demikian gitu loh. Dan si orang tua ini, si mama ini sadar, oh iya, karena anakku bersekolah di sekolah yang inklusi dan dia terbiasa bergaul dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan itu bukan menjadi bahan untuk dibully gitu loh, Miss kita. Dan luar biasanya anak-anak juga, Miss kita mungkin punya pengalaman ketika teman-temannya yang reguler ini malah kepengen jadi badinya yang membantu ya. Nah, itu yang luar biasa dari pembelajaran. Nah, itu tadi pembelajaran toleransi itu berawal dari mana ya? Dari mereka melihat. Mereka mengamati ya, mereka mengenal
kenal maka tak sayang. Ternyata ketika mereka mengenal teman-temannya yang inklusi, mereka sayang loh. Iya. Mereka bisa memahami mereka yang teman-temannya yang berbeda seperti itu. Dan perbedaan buat anak-anak bukan lagi jadi masalah. Itu jadi warna yang menyenangkan buat anak-anak. Dan itu tidak menular ya, Mem ya? No. Waduh, kalau menular tentunya saya yang ketularan duluan gitu. Karena dari 2007 begitu. Iya, jadi nggak perlu ragu ketika lihat sekolah Widyawiyata keren nih, pendidikannya sudah mulai merdeka belajar kemarin misalnya disinggung dan sebagainya. Aduh, tapi inklusi ada anak ABK-nya, nanti anak saya ketularan gimana? Nggak ada ya kayak gitu. Iya. Nah, esensi dari merdeka belajar itu ya sebenarnya inklusi, tidak eksklusif. Ya. Ya, ingat merdeka berpikir. Ya, merdeka berpikir dari mana? Kembali lagi dari kita dulu, orang dewasa di sekitarnya, baru kita menularkan ke peserta didik, ke anak-anak kita mengenai merdeka berpikir. Oke. Luar biasa sekali, kayaknya sudah sekitar 5 jam ini tadi. Nggak terasa ya, asik soalnya. Ini iya asik sekali, dan kalau saya pribadi semakin ingin semakin mengulik banyak hal terkait inklusi ini sendiri, Mem. Dan saya juga bertemu sebenarnya dengan orang-orang yang sebenarnya pengen tahu sekolah inklusi, bahkan ada yang dari ada orang tua wali murid yang sudah mendaftar ke SMP di sini. Waktu itu sempat bercerita banyak hal. Anaknya bukan inklusi, Mem, reguler, tapi beliau mulai melihat, oh kayak gini ya pembelajarannya, seru juga ya. Dan saya juga nggak masalah memberikan banyak informasi. Nah, ini juga saya pengen menyampaikan ke banyak orang tua yang nantinya akan mendengarkan podcast ini, bahwasanya sekolah terbuka, Mem ya. Iya. Memberikan informasi apapun kekhawatiran sampai termasuk yang itu apa, nggak ada bullying, penerimaan guru dan lain sebagainya, penerimaan teman, sampai yang ya apapun itu kami siap ya, Mem. Iya, siap dengan tangan terbuka. Iya, benar-benar harapannya podcast ini bisa di share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan, meskipun kita sedang berbicara anak berkebutuhan khusus, konteks di sini inklusi. Betul. Seperti yang saya suka bukan istilah ya, pengertian inklusi sendiri sekarang sudah mulai berubah, tidak lagi hanya berfokus pada anak ABK yang sekolah di sekolahan reguler, tapi ya itu tadi, menyeluruh, inklusif, menyeluruh, yang tidak eksklusif, inklusif tentang agama, tentang ras, begitu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, agenda kami selanjutnya nih, Mem, ada obrolan santai terkait mungkin beberapa orang tua ingin lebih, ada yang bertanya tentang lebih spesifik disleksia itu sendiri apa, ada tunarungu sendiri apa, bagaimana pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini boleh ya, Mem, kalau semuanya kita mau share tentang ini gitu. Oh, dengan senang hati, Miss Gita. Ini malah satu program yang paling keren ya sebenarnya. Ini istilahnya kan berbagi informasi. Jadi nanti kan guru-guru ya yang akan menyampaikan. Jadi nggak saya terus nih. Nanti pada bosen kalau ketemu saya terus. Jangan ya, guys. Jadi nah, itulah uniknya sekolah Widyawiyata, karena tidak hanya discovering ability siswanya aja, juga discovering ability gurunya, seperti itu. Jadi saya tahu kompetensi guru ini luar biasa. Nah, ini sayang kalau nggak di discovering ability-nya. Yang biasa sukanya cuap-cuap pun ada loh, nggak cuma Miss Gita aja loh ya. Benar. Betul. Oke, berarti sudah selesai, pertanyaannya sudah habis. Bahkan tadi sudah saya tambahin sendiri lebih dari pertanyaan yang sebenarnya udah disusun. Tapi terima kasih waktunya, Mem Deni, sudah menyempatkan untuk bikin ini, karena saya juga Mem Deni suka berbagi banyak hal ya. Alhamdulillah, soalnya kan yang lebih mudah itu adalah berbagi ilmu buat kita kalau di sekolah. Mau bagi duit sama saya saja, Mem, bagi duit. Oke.
Oh ya, salah satu lagi Miss apa? kita. Nah, salah satu bentuk discovering ability dari anak-anak kita yang inklusi nih. Salah satunya kan tentang kemandirian, Life kemudian skill. entrepreneurship. Iya, Nah, baju benar-benar. yang sekarang saya Oh iya ya. pakai, pemirsa, adalah hasil karya ya tim Harusnya saya inklusi. bawa hari ini ya. Nah, Nanti di next podcast ya, saya buka lapak sedikit ya nanti. Iya benar. Ini salah satu apa ya program plusnya kali ya, Iya. Mem ya, entrepreneur. Jadi mungkin ada yang kepikiran kalau masa sih ABK bisa ini sendiri begitu ya. Untung-untungan dia sudah bisa mandiri. Ternyata enggak. Ini ada karyanya. batik jumputan yang dipakai Mem Deni itu luar biasa. Meskipun kemarin waktu masih jadi kain itu kita sudah hopeless, nggak ada yang beli. Karena mewarnainya itu begitulah abstrak begitu. Ya. Nanti di next podcast akan saya jadikan lapak jualan. Enggak. Tapi terima kasih hari ini pagi ini saya di-charge semangat tentang ini. Semoga juga bisa charge semangatnya orang tua Amin. bisa memberikan sedikit informasi. Kalau ada yang mungkin pernyataan kami berdua yang mungkin ada yang salah, kami mohon maaf. Atau mungkin karena ini nanti di-share di YouTube ya. Boleh ya Mem kalau ada yang request tolong dong bahas ini gitu. Oh boleh, dengan Boleh senang hati ya? malahan Miss kita. Wow. Oke. Kalau begitu kami akhiri hari ini podcast tentang obrolan tentang inklusi. Kita akan ketemu lagi di next podcast berikutnya tentang obrolan tentang inklusi yang nantinya nggak tahu nih sama bapaknya ini dikasih waktu berapa minggu sekali. yang pasti kita akan usahakan ada ya Mem ya. Iya. Obrolan tentang inklusi akan kita bahas satu demi satu tentang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, disleksia itu apa aja. Kalau orang pada tahu disleksia aja, ternyata ada loh diskalkulia, ada loh disgrafia. Nah, itu kita mau sharing, tapi di next podcast. Oke, kalau begitu saya Gita Kristi dan Mem Deni, kami undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Selamat Widya Wiyata.